warga lo semua. Kalian pernah nggak sih? Mungkin belakangan terakhir atau mungkin dulu gitu pernah ngerasain kayak pikiran-pikiran yang gak enak di sepanjang proses kalian menuju tujuan kalian. Kayak misalkan, ini tujuan gue bener nggak sih? Ini langkah yang gue ambil bener nggak ya? Ini arahnya salah apa enggak ya? Terus ini kok yang gue pengen tuju ekspektasi gue tapi kok nggak sesuai dengan realitanya? Ini yang salah siapa? Ekspektasi gue yang terlalu berlebihan atau emang cara berpikir gue yang memang masih terlalu jauh? Atau apa yang salah di sini? Nah, pernah nggak kalian mikir kayak gitu? Kayaknya sih pernah ya, entah itu belakangan terakhir atau mungkin ya kalian dulu pernah seperti itu. Dan menurut gue itu adalah naluri alami manusia yang pasti ada dan pasti pikiran itu selalu datang mengganggu di setiap waktu kalian. Dan itu yang lagi gue alamin sebenarnya belakangan terakhir ini, pikiran-pikiran yang kayak gitu nih. Karena ya ketika gue sedang mencapai ke tahapan yang selanjutnya dari tujuan untuk ketujuan gue, itu ada aja tuh pikiran-pikiran kayak gitu. Dan biasanya datangnya tuh nggak nentu waktu. Kadang datang di saat gue jam pulang kerja, masih enak lah ya. Kadang datang pas gue lagi lagi makan istirahat siang, atau mungkin lagi malam nih gue lagi nyantai duduk di depan teras kosan lagi mau tidur gitu itu mungkin masih enak gitu. Tapi yang nggak enak adalah ketika datang di saat gue lagi aktivitas, kayak contohnya gue lagi kerja, capek tuh, fokus lu hilang, mood lu berantakan, akhirnya pekerjaan lu jadi nggak karu-karuan. Bagus kalau lu bisa ngontrol lah, kalau kagak ya nggak akan dikerjain. Udah mah dikejar deadline, pikiran lu berantakan, overthinking, mikir ini mikir itu, capek, wah kacau sih. Nah, kalau misalkan kita berpikir bahwa apakah hal itu tuh adalah hal yang lumrah, ya hal yang lumrah. Jadi nggak lumrah kalau kita berpikirnya bahwa itu tuh kita ngalaminnya sendirian. Padahal enggak, banyak banget orang di luar sana yang mungkin jauh lebih parah daripada kita, dan mungkin lagi ngerasain hal yang sama atau mungkin pernah ngerasain hal seperti itu. Dan bisa aja apa yang kalian rasakan tuh sebenarnya ada orang lain di dekat kalian yang juga ngerasain, cuman karena kalian gak ngobrol aja dengan orang tersebut jadi kalian gak tahu, ya kan? Bisa aja dong. Dan ya mungkin simpelnya kayak kata anak-anak zaman sekarang lah, feeling lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody on my own. Ya gitu lah ya. Oke, nah banyak banget hal yang gue alamin belakangan terakhir ini yang membuat gue berubah perspektif, dan ya akhirnya juga ngebuat gue kayak berpikir beberapa hal gitu. Dan ya akhirnya konten ini juga sedikit lama, mungkin ini udah 3 minggu gue gak naikin konten, biasanya 2 minggu sekali karena satu kerjaan yang cukup banyak, terus juga di sisi lain gue pulang udah capek kadangan, terus materi yang gue buat ini cukup sedikit tricky karena gue akan menceritakan sebuah kisah atau kisah orang lain, jadi gue membungkusnya lebih baik lagi biar gue gak ngeluarin privacy dia yang gak bisa gue keluarin. Nah, kayak gimana ceritanya? Lanjut aja dan kalian bisa stay tune di cerita sepulang kerja. Oke, sebelum kita lanjut lagi ke cerita yang lebih detail, mungkin kita mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu arti kata ekspektasi dan realita. Nah, buat kalian yang pasti kalian sering lah ngedengar kata-kata ini, ekspektasi realita. Dan tapi mungkin nggak banyak dari kalian yang pernah ngebaca di KBBI-nya langsung ya. Nah, jadi di KBBI itu arti kata ekspektasi sendiri merujuk pada sebuah pengharapan yang lebih detailnya lagi adalah sebuah keinginan atau harapan seseorang terhadap sesuatu yang direncanakan untuk masa yang akan datang.
Sementara itu, arti kata dari realita sendiri adalah sebuah kenyataan atau sebuah hal yang nyata, ada, terlihat, dan berbentuk yang biasanya berlawanan dengan angan-angan, ilusi, ataupun dengan ekspektasi tadi. Jadi bisa jadi berlawanan nih antara kedua itu, meskipun gak selamanya berlawanan. Nah, semua dari kita pasti punya yang namanya ekspektasi. Dan pasti kalau lu punya ekspektasi, pasti lu juga punya tujuan. Gak mungkin lu cuma punya ekspektasi tapi lu gak punya tujuan. Dan gak mungkin juga lu punya tujuan tapi lu gak punya ekspektasi. Dua hal ini pasti akan berdampingan, ekspektasi dan tujuan, tujuan dan ekspektasi. Nah, biasanya ada hal ketiga yang datang nih, dan biasanya datangnya di akhir-akhir atau di pertengahan selama prosesnya, yaitu kenyataan, kayak yang gue bilang tadi kan. Nah, semua dari kita pasti pengen ekspektasi kita tercapai, terus tujuan kita terpenuhi, mimpi kita tercapai, terus juga seringkali kita pasti berusaha ngerjainnya secara maksimal. Kita pengen semuanya oke, semuanya berjalan dengan baik, hasilnya bagus, terus juga pengen prosesnya mungkin berjalan lebih landai gitu, nggak yang naik turun gitu kan. Tapi sejujurnya nggak pernah ada yang namanya proses yang tidak naik dan turun. Pasti akan naik, turun, belok, lobang, dan lain sebagainya macamnya. Hoax lah kalau misalkan ada orang yang ngomong proses gue tuh gampang, landai aja. Ya dia ngomong, dia cerita yang baiknya aja, dia nggak akan mau cerita yang namanya buruk-buruknya. Lu harus tahu bahwa lu bikin mie aja ada prosesnya, nggak instan, ya kan? Dan nggak mulus begitu aja. Bisa jadi lu pas mau bikin mie, pas ngambil airnya habis, atau mungkin kalau lu pakai air kerannya mati. Terus pas mau lu nyetekin gasnya habis. Terus ternyata pas mau lu bikin mie-nya habis, sudah masak air. Lu bisa aja kan? Atau mungkin kayak misalkan lu mau ke mall gitu yang jaraknya nggak jauh dari rumah atau kosan lu gitu kan, mungkin sekitar 5 atau 6 km yang mengharuskan lu naik motor atau naik kendaraan gitu ya, nggak mau jalan kaki nih, bocah-bocah mager. Ketika lo mau ke mall, bisa aja kan lo nemuin rintangan-rintangan di jalan selama proses perjalanan lo menuju ke sana gitu kan. Kayak ekspektasi lo sih cepet nyampe ya, tapi ya nggak gitu namanya di jalan. Bisa aja kan lo ketemu macet, lampu merah, orang kecelakaan, mohon maaf, ada truk putar balik lah, ada razia lah, ada apa kan lo nggak tahu. Dan itu pasti akan dilewati. Ya sama kayak tujuan dan mimpi, selama prosesnya pasti akan belok, naik dan turun. Gitu ya nggak sih, iya kan? Nah, seringkali nih ketika kita udah sampai ke sebuah titik tertentu atau checkpoint tertentu ya, belum nyampe ke tujuan nih, baru sampai ke checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3 dan seterusnya, ternyata kita dihadapkan oleh drama-drama dan masalah-masalah yang sangat bangke. Masalah-masalah ini atau drama-drama ini biasanya ngebuat kita akhirnya pengen putar balik, atau ngebuat kita akhirnya pengen berhenti sejenak, atau mungkin berhenti selamanya malah mungkin. Dan biasanya ini nih berujung pada hal yang buruk, yaitu kita nggak mau nerusin aja perjalanan ini gitu kan. Dan biasanya belum sampai tujuan, ekspektasi lu malah terpatahkan di proses itu gitu loh, di perjalanan di tengah-tengah. Ya itu bisa terjadi gitu loh. Dan akhirnya ngebuat lo nggak mau ngejalanin tujuan itu lagi. Bisa aja lo, pasti gitu. Nah, contoh simpelnya itu kayak gini nih. Ini contoh simpel dan sederhana yang lagi rame nih. Kalau kalian ngikutin di sosial media, Twitter, Instagram, Facebook, atau mungkin ya TikTok, atau mungkin berita-berita, portal-portal berita, sebuah negara di luar sana ada sebuah regulasi yang membuat anak-anak sekolah sedikit terpatahkan mimpinya. Kayak regulasi yang unik menurut gue ya gitu kan. Jadi mereka ini sudah belajar mati-matian, les, ikut lembaga ini itu gitu kan. Terus memperbesar nilai ujian akhir mereka gitu kan. Terus berprestasi lah ini segala macam, merencanakan ini itu, baca buku ini itu. Terus orang tuanya udah begini begitu. Ternyata satu langkah lagi menuju keberhasilan mereka, tujuan mereka ini nih, ke jenjang selanjutnya, kayak misalkan dari SD ke SMP atau SMP ke SMA. Ini mereka pengen nih ke sekolah ini nih, sekolah yang mereka tuju, sekolah favorit mereka. Ternyata dipatahkan oleh yang namanya regulasi zonasi. Duh.
Aduh, dek, udah maksimal, dikit lagi selesai, dipatahin sama regulasi. Kasihan kalian ini. Bayangin loh, mereka udah berjalan maksimal, udah ngeluarin semuanya gitu kan, tapi ternyata patah cuman gara-gara regulasi yang kayak mungkin jarak rumah mereka ke sekolah itu kurang sekian ratus meter gitu ya, terus akhirnya nggak bisa masuk dan ngebuat mereka harus patah dari tujuan mereka. Ya bagus kalau mereka nggak punya harapan lebih atau mungkin mereka masih punya chance lain, tapi kalau enggak ya mau nggak mau dong harus ke sekolah lain atau ke swasta mungkin, karena ya mereka nggak bisa ke sana. Ini daftar sekolah apa rebutan safe zone PUBG? Perkara 100 meter loh. Anak orang kagak bisa sekolah di negeri. Duh. Tapi ini cuma di negara sana kan. Kalau di sini aman-aman aja kan, baik-baik aja kan. Aman-aman aja kan kalian kan ya? Ya nggak sih? Iya kan? Iya kan? Oke, kali ini gue mungkin gak akan bahas tentang zonasi. Mungkin next video gue akan bahas, karena kayaknya ini unik juga untuk dibahas, mumpung lagi anget juga. Karena ini juga sedikit berkaitan dengan keluarga gue nih, dengan adik gue. Dan kayaknya kalau dibahas bakal unik juga nih. Gue bisa ceritain nanti. Oke, tapi kali ini gue bakal cerita yang lain. Jadi sekitar seminggu setengah, 1 minggu setengah lah, hampir 2 minggu yang lalu, itu teman lama gue di SMA itu ngehubungin gue lagi. Bukan ngutang. Jadi dia cerita banyak hal gitu kan, dan gue kaget juga gitu. Ternyata saat ini dia ngerintis bisnis yang memang akhirnya berjalan gitu, meskipun belum besar banget gitu. Sebenarnya gue tahu dia ngerintis ini, gue ngelihat dari status WhatsApp-nya, gue ngelihat dari status sosmednya, dia ngerintis ini gitu. Dan dia ngerintis ini adalah dari 2018 pertengahan dia kuliah gitu kan. Dan saat ini dia sudah nggak di Lampung lagi, dia sedang merantau untuk pertama kalinya untuk menjemput sebuah tujuan yang nanti akan gue ceritakan nih apa tujuannya. Nah, jadi singkat cerita, ternyata beliau ini nontonin konten-konten gue, video-video gue di YouTube yang cukup sederhana, burik, dan tidak terlalu proper. Dan ya kayak gini lah isi percakapannya. Bro, udah lama bro kita nggak ketemu. Tahu-tahu ente nongol di YouTube. Gila, keren, dan lu pede lagi di depan kamera. Mantap. Terusin ya, gitulah kira-kira. Thank you buat lo yang udah nontonin video gue dan udah ngapresiasi. Semoga gue bisa jauh lebih baik lagi ngasih konten-konten yang mungkin bisa aja ngebuat kalian terinspirasi. Ya, thank you lah, makasih banyak ya. Oke, balik lagi ke cerita yang tadi. Nah, usaha yang dia rintis ini berjalan dengan paralel bersamaan dengan kuliahnya. Habis itu juga dia juga freelance untuk nambah pemasukan dia. Terus juga usaha dia yang dia rintis ini, habis itu juga ngejar dosen, mencari nilai, mencari dosen, mencari tanda tangan, ajukan judul, gagal, mencari dosen pergi, mahasiswa hilang, dosen datang, mahasiswa pergi, dosen pergi, mahasiswa datang. Seperti itulah hidup di kampus. Nah, itu yang dia awali dengan hal yang cukup berat menurut gue untuk sampai ke mimpi dia, yaitu dia punya usaha. Karena usaha ini adalah mimpi dia gitu kan. Apa sih usahanya? Yaitu usaha jasa di bidang arsitektur, berbanding lurus dengan apa yang dia jalanin di kuliahnya gitu, satu jurusan lah gitu kan. Dan usut beliau ini sebenarnya bukan terlahir dari anak yang bersendok emas ya. Jadi beliau ini tidak terlalu punya privilege. Beliau juga mengusahakan semuanya dengan tangannya, terus dengan keringatnya, bahkan sampai dia merintis usaha ini, cari tambahan uang freelance ya untuk menghidupi mimpinya di masa yang akan datang dan membantu ekonomi keluarganya gitu kan, serta adik-adiknya juga gitu kan. Nah, ngerintis bisnis dari minus itu nggak gampang. Ya jangankan dari minus, dari nol, dari satu aja susah loh. Apalagi dari nol, apalagi dari minus gitu kan. Nggak kayak yang dikasih tahu sama ade ini nih.
Wirausaha itu nggak berat teman-teman, selama kita tidak merintisnya dari nol. Dari pengalaman saya, jika merintis usaha dari nol itu yang berat. Ya bener sih, bisnis itu kita rintis tidak akan susah kalau kita tidak memulainya dari nol. Oke, lanjut lagi. Dia udah punya klien saat itu dan berjalan lah dari 2018 itu. Terus project pertama yang dia handle di tahun 2019 gitu kan. Dan itu dia handle sendiri dan dia ngebentuk tim di lapangan. Dan ya terbilang cukup berhasil sampai selesai dan sampai berdiri rumahnya. Jadi waktu itu proyek rumah 2 lantai yang dia kerjakan dengan hasil jerih payah keringetnya bersama timnya yang di lapangan, dan itu berhasil. Dan mulailah berdatangan banyak-banyak job-job freelance ke dia gitu, banyak klien-klien kecil yang datang ke dia gitu kan. Dan fun fact-nya ini dilakukan semua kayak yang gue bilang tadi paralel, dan akhirnya ya kalian tahu lah gitu kan, selama kuliah kalau lu kerja pasti ada salah satu yang kalah. Ya tahu apa dong yang kalah? Kuliahnya. Akhirnya dia telat untuk lulus, ya cukup jauh lah dari target yang dia tentukan. Gak masalah loh. Gue malah bangga dengan teman-teman gue yang ngerintis bisnis, ngerintis karir sembari kuliah, meskipun rada telat lulusnya, tapi mereka tetap mau ngelanjutin kuliahnya dan menyelesaikan kuliahnya. Karena banyak banget teman-teman kita di luar sana yang pengen kuliah, nggak bisa kuliah gara-gara uang yang nggak cukup, biaya kuliah mahal, dan banyak orang-orang yang pura-pura miskin ngambil KIP tapi dia tuh punya banyak duit sebenarnya. Akhirnya banyak yang tidak dapat beasiswa. Ya begitulah ya. Contohnya ya mungkin yang lagi rame juga nih bulan-bulan terakhir tentang mahasiswa-mahasiswi yang pamer-pamer iPhone di sosmed gitu kan, padahal mereka mahasiswa-mahasiswi KIP gitu yang gua nggak tahu duitnya dari mana, bisa jadi nendang pintu ngambek sama orang tuanya sebulan, bisa jadi ngesingut-singutin orang tuanya, bisa jadi juga motong duit SPP bersemesternya. Bangsat Anda. Oke, semoga kalian nggak ada yang seperti itu ya. Harapan gue sih nggak ada. Oke, lanjut lagi. Nah, seperti yang gue sampaikan tadi bahwa dia ini di tahun 2024 ini memutuskan sebuah sebuah transisi yang cukup nekat menurut gue ya. Jadi di 2022 akhir tuh dia menikah gitu kan. Terus di 2023 mulai tuh bisnis dia itu rada naik nih. Yang tadinya rada datar terus mulai naik gitu kan. Nah, ternyata dia menemukan sebuah kejanggalan dari apa yang dia jalanin selama ini, yaitu kurangnya manajemen dan sistem yang baik dari dirinya ke tim-timnya di bisnis yang dia jalanin, sehingga banyak hal yang dikerjakan secara monoton, tidak maksimal, dan memang hasilnya memuaskan klien, tapi selama prosesnya tidak maksimal dan tidak sesuai dengan apa yang dia pengen wujudkan. Tahu dong, kalau lu punya bisnis, kalau lu punya sebuah usaha, pasti lu pengen manajemen dan sistemnya baik kan. Gak mungkin lu pengen gitu-gitu aja, pengen lebih baik lagi gitu kan. Nah, apa yang dia putuskan ini menurut gue cukup nekat dan menurut gue cukup beresiko sebenarnya kalau gak punya perhitungan dan pemikiran yang matang. Kebetulan dia ini punya pemikiran dan perhitungan yang matang sebelum dia ngejalanin ini. Jadi putusannya adalah dia keluar sementara waktu dari bisnisnya, ngehold, ditidurin sementara untuk menimba ilmu di perusahaan yang cukup matang, cukup proper, meniru manajemen mereka seperti apa, belajar sistemnya kayak gimana, dan belajar membentuk tim yang baik di lapangan dan di semua manajemennya. Itu yang mau dia ambil. Akhirnya dia merging dan ditawarin kerja di salah satu perusahaan yang cukup besar gitu, dan dia ditempatkan di Sumatera Utara. Cukup jauh dan dia tidak bisa membawa anak dan istrinya. Ya, lo tau lah beratnya kayak gimana ya. Lo ngerantau pertama kali jauh dari anak dan istri, boro-boro jauh dari anak dan istri. Gua aja yang ngerantau cuma ninggalin ibu bapak dan adik-adik gua aja berat, apalagi lo harus ninggalin anak istri, belum lagi ibu dan adik-adik lo. Berat tuh pasti. Nah, ditambah banyak juga harapan yang dia ingin lakukan, dan dia nggak mau bisnis dia tuh cuma mentok di sini aja. Dia pengen berhasil, dia pengen sukses karena ada wejangan dari almarhum bapaknya yang ngebuat dia pengen lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Nah,
ketemulah nih dia nih seiring berjalannya waktu gitu kan, dia merantau gitu kan, akhirnya drama pun datang. Yo 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 yo. Drama yang datang ini ya hal-hal yang berupa internal maupun eksternal. Nah jadi saat itu dia berekspektasi bahwa di lapangan tim yang akan dia ikutin itu besar gitu, jadi dia bisa belajar di situ kan dan terstruktur. Ternyata setelah 1 minggu dia menunggu dengan positif, partnernya hanya 1 orang. Lah, gimana ini? Proyek gede, partnernya cuma 1 orang, Cuk. Berdua itu kerja. Duh, kelar nggak ya? Nah, jadi ternyata partnernya cuma 1 orang nih. Ya udah tuh patah tuh ekspektasi pertama dia, padahal dia baru mau mulai nih, belum nyampe ke tujuan dia. Nah, dia mulai berpikir positif nih di sini kan, pelan-pelan. Ya udahlah gue pikir positif dulu. Kayaknya memang ya mungkin ini jalannya gitu kan. Ya udah dah dia berpikir positif. Terus belum selesai berpikir positif, datang lagi sebuah patahan dari ekspektasinya yang belum selesai rupanya. Yaitu dia pengen belajar manajemen yang baik, tapi ternyata pekerjaan yang dilakukan cukup monoton dan sama seperti yang dilakukan di Lampung. Tidak ada bedanya. Terus apa bedanya? Itu yang dia rasain. Padahal di perusahaan gede loh, proyeknya juga gede gitu, lebih gede daripada yang dia pegang gitu kan. Kenapa katanya? Akhirnya dia berpikir kayak, ini sebenarnya pilihan gue udah bener belum sih, riset gue kayaknya udah matang deh, keputusan gue udah bulat, tapi kok kenapa baru mau mulai belum sampai tujuan, pak ekspektasi gue udah dipatahin, terus gue harus gimana, mundur? Kayaknya nggak mungkin deh, gue udah jauh nih, nggak mungkin dong gue matahin kontrak, nanti link gue jadi jelek. Bener sih pikiran dia punya sisi negatif, tapi dia ditabrak dengan sisi positifnya biar dia nggak ngikutin negatifnya gitu kan. Dan akhirnya dia menemukan sebuah masalah lagi juga. Masalahnya adalah teman partner dia kerja itu umurnya jauh di atas dia. Wow, susah untuk dia ngobrol dan bersosialisasi tentunya. Ya ibarat kata mungkin lu saat ini ngedengerin lagunya Mahalini, terus Rizky Febian, terus Noah gitu, atau mungkin Visa Besari, atau mungkin siapapun itu yang sekarang-sekarang. Tapi teman atau rekan partner kerjanya ini mendengarkan lagu The Beatles ke bawah, Bon Jovi ke bawah, terus almarhum Nika Ardila. Lu bisa naker tuh umurnya berapa? cuy gini amat cobaan. Ya susah buat kita ngobrol ke mereka gitu. Mungkin mereka ngobrol ke kita masih bisa masuk gitu lah, kayak mungkin kayak lu kayak dinasehatin gitu jatuhnya. Cuman kalau lu ngobrol ke mereka tuh kayak aduh, masa harus formal ini? Susah kan gitu kan, akhirnya nggak bisa keluar. Sedangkan lu mau ngobrol ke teman di sana, lu nggak punya teman, lingkungan baru, dan susah untuk ngebuat lingkungan baru. Lu percaya sama orang tuh butuh bertahun-tahun, lu butuh berbulan-bulan lu untuk lu mencapaikan cerita-cerita lu, ya kan? Nggak mungkin lu begitu aja terus tiba-tiba lu bisa nge-share cerita lu. Percaya banget lu sama orang. Nah, dengan banyaknya hal tersebut ngebuat dia kayak ngerasa gue pusat semesta dari apa yang terjadi gitu kan, dan ngerasa kayaknya kok gue malah kayak sendirian gitu, gue capek, gue bosen, gue malah kayak ngerasa salah atas keputusan yang udah gue ambil. Seperti itulah yang dia pikirin gitu kan. Dan ya dia berbincang banyak lah dengan gue gitu kan, ya mungkin gue nggak bisa ceritakan semuanya gitu kan. Dan menurut gue nih, temen ini perlu lah, minimal 1 lah di hidup lo yang bisa lo ajakin ngobrol dan lo percaya. Itu penting banget buat berbagi. Apapun, siapapun, mau itu cowok ataupun cewek, ya mungkin ya lebih baik sejenis lah ya. Karena kalau misalkan berlawanan jenis, ya bisa jadi Anda jatuh cinta. Nah, tapi kalau lo jatuh cintanya sama sejenis, jangan anjir, gila lo, pelangi lo, jangan gue gak ngajarin ya. Nah, jadi teman tuh perlu lah buat lo ngobrol, buat lo cerita gitu ya.
Karena ya kalau lu nggak punya teman ngobrol kayaknya bakal berat gitu, dan akhirnya lu akan menjadikan diri lu pusat semesta dari masalah yang ada gitu kan. Kayak lu ngerasa kayaknya gue sendiri deh yang ngalamin ini, kayaknya nggak ada yang ngalamin ini, padahal ya bisa jadi teman terdekat lu juga lagi ngalamin itu, bisa jadi orang-orang di luar sana juga pernah ngalamin hal yang kayak lu, dan bisa jadi lu dapet perspektif lain ketika lu ngobrol sama mereka dan semangat lu jadi lanjut lagi gitu kan. Nah, ya walau sulit lah gitu kan nyari teman ngobrol yang bisa dipercaya gitu kan. Kadang kan lu ketemu aja sama teman-teman yang kayak bangke gitu loh, kayak lu ajakin ngobrol gitu kan di depan lu, mukanya baik, berprasangka baik, memberikan nasihat, memuji dan membantu, tapi di belakang mukanya dua seperti iblis. Ngomong kesana kesini kemari, kesana kemari kesini kemari, kesana kesana kemari, jelek semua, bangsa. Ada orang kayak gini. Duh. Tapi itu sebenarnya hal-hal yang pasti lo alami gitu kan. Nah, butuh teman, terus drama-drama yang datang selama prosesnya, ekspektasi lo yang terpatahkan, itu pasti akan terjadi. Yang salah adalah ketika lo tidak mau melawan sisi negatif tersebut dan malah menurutinya gitu. Ya akhirnya ngebuat lo menyerah, mundur, patah dan hilang arah. Itu yang malah jelek gitu kan, dan akhirnya yang ngebuat lu hilang dari sisi manapun gitu kan. Ya gitulah bang, kayaknya dari tadi lu nih ngebacot mulu, kayak sok-sok nasehatin lu udah sukses belum, apa sih pencapaian dan prestasi lu tuh udah sejauh apa, udah sekaya apa? Hah? Apa jangan-jangan lu punya aset kripto? Lu bocil kripto juga ya bang, kayak gua? Apa sih yang mau lu banggakan? Sok-sokan banget nasehatin orang. Le, sabar le, tenang dek, kalem, duduk yo, ini tak jelas yo. Jadi saya itu tidak menasehati, saya juga tidak memberikan contoh yang baik atau seperti apa, saya juga tidak ingin dipuji, saya juga nggak punya aset kripto. Apa itu kripto? Hah? Wah, apa itu? Oke. Gue juga masih ngalamin berbagai macam hal, struggling, dan ya sampai hari ini gue masih mengalami cobaan-cobaan yang sama, dan ya gue masih dalam tahapan, masih dalam proses menuju mimpi, tujuan dan ekspektasi gue. Yang kadang gue ngalamin masa dimana gue terjungkal, terbalik, terpleset, tertiarap, tidur, telentang, miring, duduk, gelundar, semuanya gue alamin. Jadi gue gak selamanya ngalamin hal yang baik gitu loh, tapi gue lagi belajar dari apa yang orang lain alamin. Toh lu gak perlu belajar, lu gak perlu terjun secara langsung kan dari apa yang dialamin orang. Lu bisa aja belajar dari apa yang orang lain alamin dari ceritanya. Begitu juga sebaliknya. Oke, mungkin itu aja dari gue. Udah cukup banyak banget nih yang gue obrolin dan gue bacotin di video kali ini. Wow, hampir 30 menit, rekor untuk 5 video gue ya. Sorry kalau videonya terlalu panjang dan terlalu lama gue uploadnya, dan sorry kalau mungkin gambarnya masih belum terlalu baik, tapi ya semoga kalian bisa merasa seperti punya teman lah di konten gue ini. Dan seperti biasa sebelum gue tutup, ada satu nih kutipan yang gue dapat dari Bung Firsa Besari. Keputusan dalam hidup terkadang membawa kita kepada hal-hal yang tidak terduga. Beberapa hal membuat kita bersyukur dan beberapa hal lainnya membuat kita menyesal. Tapi ketahuilah, benar atau salah dalam membuat keputusan, pada akhirnya kita akan belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Sekian dari gue, silakan kalian like, silakan kalian komen. Kalau kalian punya cerita lainnya, silakan kalian dislike kalau kalian ngerasa video ini sampah. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, silakan kalian share. Dan gue butuh bantuan kalian untuk subscribe, karena gue butuh beli kamera yang lebih proper dan beli lighting yang lebih oke. Terima kasih dari gue, selamat malam. Semoga istirahat kalian lebih baik dan semoga kalian dapat menyambut hari esok dengan lebih semangat. Terakhir, jangan lupa ngeluh hari ini. Bye.